Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan dirimu mengambil satu tarikan napas yang perlahan. Biarkan segala hiruk-pikuk di sekelilingmu meredah untuk sejenak. Biarkan hatimu kembali pada ruang kecil di dalam dirimu, ruang yang mungkin sudah lama tidak kau sentuh. Hari ini, aku ingin mengajakmu masuk ke tempat yang sunyi, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kebisingan dunia, tempat yang hanya bisa dijangkau oleh kejujuran hati. Duduklah dengan tenang, atau berdirilah dengan apa adanya. Yang penting, izinkan batinmu hadir bersama kata-kata ini. Sahabatku, pernahkah kau merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang berubah? Namun kau tidak tahu dari mana datangnya perubahan itu. Seakan ada sesuatu yang bergerak pelan dari dalam. Seolah ada pintu yang tiba-tiba terbuka, padahal kau tidak pernah mengetuknya. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh guru manapun, tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun, tidak bisa ditemukan hanya dengan logika dan pencarian yang melelahkan. Pintu itu adalah pintu hatimu. Dan ia hanya terbuka ketika Allah sendiri yang menyentuhnya. Mungkin kau pernah merasakannya dalam momen-momen sederhana. Saat kau sendirian di malam yang tenang, saat kau memandang langit tanpa maksud apapun, atau saat kau tiba-tiba terdiam, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara, tidak ada tanda besar, tidak ada peristiwa dramatis. Namun, hatimu berubah. Ada rasa yang tidak pernah kau kenal sebelumnya, ada bisikan halus yang menyentuh jiwamu, ada kedamaian yang datang tanpa permisi, seakan turun dari arah yang tidak kau lihat. Sahabatku, bukan hal kecil ketika hati mulai berubah tanpa sebab yang jelas. Bukan hal biasa ketika jiwa mulai bergerak tanpa diperintah. Perubahan yang lembut seperti itu seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang membuka pintu untukmu. Pintu menuju pemahaman baru, pintu menuju ketenangan yang lebih dalam, pintu menuju kedekatan yang tidak semua manusia dapatkan. Ada ilmu yang tidak tertulis di buku manapun, ilmu yang tidak turun dari podium dan ceramah, ilmu yang tidak didapat dari banyak bicara, tetapi dari banyak diam, ilmu yang tidak dicapai oleh kecerdasan, tetapi oleh keikhlasan. Ilmu itu adalah ilmu yang Allah letakkan langsung di hati hamba yang Ia pilih. Ilmu laduni, ilmu yang membuat seseorang berubah dari dalam sebelum ia mengerti alasannya. Dan sahabatku, hari ini, dalam perjalanan singkat namun penuh makna ini, kita akan menyelami tanda-tanda halus bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Tanda-tanda lembut yang sering tidak disadari, tapi sangat nyata bagi hati yang mulai hidup. Mari berjalan perlahan bersama. Mari membuka diri untuk cahaya yang mungkin tengah mengetuk hatimu. Karena boleh jadi, video ini bukan sekadar tontonan. Boleh jadi, ini adalah undangan kecil dari Allah untuk mendekatkanmu kepadanya dengan cara yang paling lembut. Selamat datang di perjalanan batinmu sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu jenis ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketenangan yang tidak muncul karena hidupmu sedang baik-baik saja. Bukan karena masalahmu sudah selesai. Bukan karena dunia sedang berpihak kepadamu. Dan bukan pula karena semua berjalan sesuai keinginanmu. Ketenangan ini datang dari tempat yang jauh lebih tinggi. Datang dari langit. Dari sumber kedamaian yang hanya Allah miliki. Ia hadir seperti embun pagi. Lembut. Sejuk. Hampir tidak terdengar kehadirannya. Tapi ketika ia menyentuh hatimu, seluruh beban hidupmu terasa berbeda. Mungkin masalahmu masih banyak. Mungkin jalanmu masih panjang. Badai hidupmu mungkin belum reda.
Namun ada sesuatu di dalam dirimu yang membuatmu tetap tegak, tetap kuat, tetap bisa tersenyum meski langkah terasa berat. Itulah ketenangan yang turun dari langit. Ketenangan yang tidak lahir dari situasi, tetapi dari sentuhan ilahi. Sahabatku, orang yang diberi ketenangan seperti ini bukan orang yang hidupnya tanpa cobaan. Justru, kadang hidup mereka jauh lebih penuh ujian. Namun hati mereka tidak mudah hancur. Jiwa mereka tidak rapuh. Karena ada sesuatu, atau lebih tepatnya, ada seseorang yang menjaga mereka dari dalam. Kau mungkin pernah merasakannya. Saat dunia berisik dan kacau, tetapi hatimu tetap hening. Saat orang lain panik, menghadapi masalah yang sama, tetapi dirimu merasa ada tangan lembut yang memelukmu, menopangmu, menjagamu agar tidak retak. Dan tangan itu bukan tangan manusia. Itu adalah penjagaan Allah yang halus. Ketenangan seperti ini adalah tanda bahwa hatimu sedang disentuh, bahwa dirimu sedang dipilih untuk menerima cahaya yang tidak semua manusia dapatkan. Cahaya yang menguatkan langkahmu tanpa suara. Cahaya yang membuatmu tidak lagi mudah goyah. Terkadang kau mungkin bingung sendiri. Bingung kenapa sesuatu yang dulu membuatmu menangis kini terasa ringan. Bingung kenapa sesuatu yang dulu sangat menakutkan kini tidak memiliki kekuatan yang sama. Bingung di tengah badai hatimu justru terasa lebih kokoh. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kekuatanmu. Itu bukan karena kau semakin hebat. Itu semata-mata karena Allah sedang memeluk hatimu dengan rahmat-Nya, memasukkan ketenangan ke dalamnya sebagai bentuk kasih sayang. Sahabatku, ada banyak orang mencari ketenangan keluar dirinya. Mencari pada harta, pada pujian, pada hiburan, pada hal-hal yang hanya menambah letih setelahnya. Namun ketenangan yang turun dari Allah, datang dari arah yang tidak diduga, tidak bisa dicari dengan paksa, tidak bisa dikejar. Ia datang ketika hati siap, ketika hati bersih, atau ketika Allah ingin mendekatkanmu kepadanya. Dan pesan terpenting dari ketenangan ini adalah, ketenangan ini adalah anugerah, bukan hasil usaha, bukan kecerdasan, tetapi kedekatan. Jika kau pernah merasakannya, walau hanya sebentar, ketahuilah bahwa itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, menjagamu, dan mengajarkanmu sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup. Semoga ketenangan itu selalu menemukan jalan ke hatimu, kapanpun kau membutuhkannya. Sahabatku, ada satu jenis pemahaman yang tidak lahir dari banyak membaca, tidak lahir dari ikut banyak kajian, tidak lahir dari hafalan yang panjang. Ia lahir dari pintu batin yang Allah bukakan. Inilah tanda kedua, pemahaman spiritual yang hadir tanpa dipelajari. Kau mungkin pernah mengalaminya. Saat membaca ayat yang sudah ratusan kali kau dengar, tapi tiba-tiba ayat itu terasa menyala di dalam hati. Seakan ada makna baru yang turun begitu saja. Makna yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Itulah ilmu yang Allah turunkan langsung ke dalam jiwa. Ilmu yang membuatmu mengerti tanpa harus berpikir keras. Ilmu yang membimbingmu tanpa banyak teori. Ilmu yang membuatmu memahami kebenaran hanya dengan diam dan merenung. Kadang, kau mendengar seseorang berbicara dan tanpa tahu alasannya, kau tahu mana kata yang benar dan mana yang tidak. Hati yang bersih memiliki kompasnya sendiri. Kompas yang bekerja tanpa suara. Kompas yang perlahan mengarahkanmu menuju cahaya.
Semakin bersih hatimu, semakin jernih cahaya itu terasa. Semakin tulus niatmu, semakin cepat ilham itu hadir. Dan buah dari pemahaman seperti ini bukan kesombongan, bukan merasa lebih tahu daripada orang lain. Justru sebaliknya, orang yang diberi ilham batin akan menjadi lebih lembut, lebih berhati-hati, lebih rendah hati, lebih takut kepada Allah. Karena ia sadar, ilmu yang turun ke hatinya bukan hasil kerja kerasnya. Itu adalah hadiah. Hadiah yang bisa Allah tarik kapan saja. Hadiah yang membuat hati tunduk bukan membesar. Inilah rahasia para hamba yang dipilih. Mereka tidak merasa pintar. Mereka hanya merasa ditemani, dibimbing, dituntun perlahan oleh cahaya yang tidak terlihat mata. Dan sekarang, kita masuk pada tanda ketiga, hidayah yang mengalir lembut tanpa paksaan. Sahabatku, hidayah sejati tidak pernah lahir dari ketakutan, bukan dari ancaman, bukan dari tekanan sosial, bukan pula dari rasa takut masuk neraka semata. Hidayah datang karena Allah menyentuh hati pada waktu yang paling tepat, pada detik di mana hatimu mulai siap menerima cahaya. Terkadang perubahan itu datang sangat perlahan, begitu halus sampai kau sendiri tidak sadar kapan semuanya bermula. Tiba-tiba, kau ingin sholat lebih khusyuk, padahal tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada ceramah yang memukul-mukul nuranimu. Keinginan itu muncul seperti angin sore yang lembut, tenang tapi nyata. Tiba-tiba kau ingin menjauhi maksiat, padahal dulu kau tidak terlalu peduli. Sekarang hatimu terasa sempit saat melakukan hal yang kau tahu Allah tidak sukai. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menakut-nakuti. Hatimu sendiri yang menolak dengan pelan tapi pasti. Itulah hidayah yang turun dengan kasih, bukan tekanan. Hidayah yang menuntunmu bukan karena kewajiban berat, tetapi karena kerinduan kepada Allah yang mulai tumbuh di dalam dada. Perubahan seperti ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu besar, tidak selalu cepat. Namun langkah-langkah kecil inilah yang menuntunmu pulang. Pulang kepada Allah. Pulang kepada dirimu yang paling jernih. Pulang kepada hati yang diciptakan untuk tunduk dengan cinta, bukan dengan keterpaksaan. Sahabatku, jika kau mulai merasakan dorongan lembut untuk memperbaiki diri, meski sedikit demi sedikit, ketahuilah bahwa itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah yang menginginkanmu lebih dekat. Hidayah yang mengalir tanpa paksaan adalah tanda bahwa Allah mencintaimu dengan caranya sendiri. Halus, sunyi, tapi sangat nyata bagi hati yang mau mendengarkan. Semoga kau selalu dituntun oleh cahaya itu. Cahaya yang tidak memaksa, tapi mengajakmu pulang dengan penuh kasih. Sahabatku, ada masa ketika dunia yang dulu terasa begitu menarik, tiba-tiba menjadi hambar. Percakapan kosong yang dulu membuatmu tertawa, kini terasa melelahkan. Hiburan yang dulu mengisi waktu, kini terasa tidak memuaskan. Hati seperti kehilangan selera pada hal-hal yang hanya menyenangkan sesaat. Inilah tanda keempat. Tarikan rohani yang halus tapi kuat. Saat ini terjadi, bukan berarti
kau sedang menjauh dari dunia. Bukan pula berarti kau menjadi aneh atau berbeda dari orang lain. Ini hanya tanda bahwa hatimu sedang diberi arah baru, arah yang lebih tinggi, arah yang lebih suci. Kau mulai merindukan keheningan, merasa betah berada dalam kesunyian, bukan karena kesendirian, tetapi dalam diam itu kau merasa lebih dekat kepada Allah. Seperti ada ruang suci yang terbuka saat pikiran tenang dan dunia meredah. Kau mulai suka mendengar ayat-ayat lembut, merasakan getaran halus ketika mendengar kalimat hikmah, merasa tersentuh oleh kata-kata sederhana yang mengingatkanmu pada Tuhan. Ini bukan kebetulan. Allah sedang menata ulang hatimu, membersihkan apa yang pernah mengotori, melembutkan apa yang pernah mengeras, menjauhkanmu dari yang menggelapkan jiwa dan mendekatkanmu pada sesuatu yang dapat menyucikannya. Tanda kelima, doa yang sering terjawab tanpa kau sadari. Sahabatku, ketika Allah mulai mendekatkan seseorang kepadanya, jawaban doa tidak lagi datang dalam bentuk suara, tidak berupa mimpi yang dramatis, tidak berupa petunjuk yang jelas. Jawabannya hadir dalam peristiwa. Tiba-tiba, pintu yang kau butuhkan terbuka sendiri. Masalah yang tampak buntu tiba-tiba menemukan jalan. Pertolongan datang dari tempat yang tidak kau duga. Kadang jawabannya sangat cepat, kadang sangat lembut, sampai kau baru menyadarinya setelah semuanya terjadi. Itulah tanda bahwa doamu tidak lagi hanya didengar, tapi juga diperhatikan. Dan menariknya, pada fase ini, doa hati lebih cepat dijawab daripada doa lisan. Bahkan, bisikan kecil dalam jiwamu yang belum sempat menjadi kata, Allah sudah mengetahuinya. Allah tahu kebutuhanmu bahkan sebelum kau mengucapkannya. Tetapi orang yang merasakan hal ini tidak menjadi sombong, bukan merasa dekat lalu berbangga. Justru ia menjadi semakin takut. Takut meminta yang salah. Takut hatinya kotor. Takut jika dirinya tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu. Ketakutan itulah yang membuat ia tetap merendah dan semakin dijaga oleh Allah. Dan kini, kita sampai pada tanda keenam. Kepekaan terhadap bisikan kebenaran. Sahabatku, ketika cahaya mulai turun ke hati, Allah memberikan semacam radar batin, radar yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat jelas bagi jiwa. Hati menjadi gelisah ketika kau hampir melakukan kesalahan. Gelisah yang tidak bisa diabaikan. Gelisah seperti alarm halus, mengatakan, "Jangan ke sana, itu bukan untukmu." Dan sebaliknya, hati terasa lapang ketika kau mendekati kebaikan. Ada rasa damai yang mengalir, seakan langkahmu selaras dengan sesuatu yang suci. Ini bukan kecerdasan, bukan kemampuan analisis. Ini cahaya. Cahaya yang Allah letakkan untuk membedakan mana yang murni dan mana yang palsu. Seringkali, Allah melindungi hambanya dari arah yang tidak terlihat. Ada rasa tidak enak hati yang muncul tiba-tiba. Dan belakangan kau sadar bahwa rasa itu telah menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Kadang dari keputusan salah. Kadang dari hubungan yang merusak. Kadang dari jalan gelap yang tampak indah dari luar. Kepekaan ini adalah penjagaan yang hanya diberikan kepada hati yang sedang diterangi. Sahabatku, jika kau mulai merasakan tarikan rohani, doa-doa yang terjawab tanpa suara, dan kepekaan batin yang semakin halus, ketahuilah bahwa kau sedang dipandu, dipeluk, dijaga. Semoga cahaya itu terus menuntunmu
hingga hatimu benar-benar kembali kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah. Ada satu momen dalam hidup ketika sesuatu yang sangat sederhana tiba-tiba menjadi sangat dalam. Ayat Al-Quran yang dulu terasa biasa, kini seperti menembus dada. Nasihat ringan yang dulu tidak menggugah, kini terasa seperti panggilan langsung. Inilah tanda ketujuh, hati yang mudah tersentuh oleh ayat dan nasihat. Bukan karena kau menjadi lebih sensitif secara emosional. Ini bukan tangis rapuh yang lahir dari kelemahan. Justru sebaliknya. Ini adalah hati yang hidup. Hati yang Allah lembutkan, bukan hati yang melemah. Hati yang hidup mampu merasakan sentuhan ilahi, bahkan dari kata-kata yang paling sederhana. Ayat yang kau dengar, mungkin hanya satu baris, hanya satu kalimat. Namun rasanya seperti Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Menegur dengan penuh kasih. Memanggilmu pulang dengan halus. Dan yang paling indah adalah, rasa ini tidak membuatmu merasa dihakimi. Tidak membuatmu merasa disalahkan. Justru membuatmu merasa dilihat, diperhatikan, dipahami oleh Allah dalam cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa yang sulit didefinisikan. Perasaan bahwa Allah sedang menaruh cahaya di hatimu, agar kau bisa melihat dirimu dengan jelas. Melihat kekuranganmu tanpa membenci diri sendiri. Melihat kesalahanmu tanpa putus asa. Ketika hati mudah tersentuh, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Allah ingin berbicara denganmu. Dengan bahasa yang hanya dipahami oleh hati yang sedang dibangunkan. Sahabatku, setelah hati menjadi lembut dan mudah tersentuh, biasanya akan muncul tanda berikutnya. Beban hidup terasa lebih ringan, tanpa penjelasan logis. Inilah tanda ke-8. Masalahmu mungkin sama. Ujianmu mungkin tidak berubah. Bahkan mungkin situasinya justru semakin sulit. Namun ada sesuatu yang berubah dari dalam. Beban yang dulu terasa menghimpit, kini terasa lebih mudah. Hal yang dulu membuatmu gelisah, kini tidak lagi membuatmu panik. Kekhawatiran yang dulu membuatmu tidak bisa tidur, kini terasa kecil di hadapan hatimu yang baru. Ini bukan karena kau sudah menemukan solusi. Bukan karena kau sudah menjadi lebih kuat. Ini terjadi karena Allah mulai mengambil alih sebagian urusanmu. Ketika Allah memegang hati seorang hamba, Ia tidak selalu menghilangkan bebannya, tetapi Ia menguatkan bahunya. Allah tidak selalu menghapus masalahnya, tetapi Ia menyalakan keyakinan di dalam jiwanya. Dan keyakinan itulah yang membuat beban menjadi ringan. Bukan logika, bukan penjelasan rasional. Bukan motivasi duniawi. Rahmat ilahi bekerja dari dalam, menenangkan bagian-bagian jiwamu yang dulu gaduh, menguatkan sisi dirimu yang dulu rapuh, menenangkan pikiran yang dulu berlari kemana-mana. Ada saat di mana kau tiba-tiba merasa pasrah, namun bukan pasrah yang putus asa, pasrah yang menenangkan. Seolah mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Dan setelah itu, hatimu terasa jauh lebih ringan. Itulah pertolongan Allah yang datang tanpa suara. Pertolongan yang tidak perlu diumumkan, tetapi sangat terasa. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kau merasa masalahmu tidak lagi seberat dulu, meski situasinya tidak banyak berubah, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjagamu. Beban yang ringan bukan berarti hidup tanpa ujian. Beban yang ringan adalah tanda bahwa ada tangan ilahi yang menopangmu dari sisi yang tidak terlihat. Semoga hatimu selalu hidup, dan semoga setiap langkahmu diperingan oleh cahayanya. Sahabatku, ada saat dalam hidup ketika kita mengambil sebuah keputusan tanpa alasan yang jelas. Tidak ada logika kuat, tidak ada pertimbangan panjang,
Hanya ada dorongan halus yang sulit dijelaskan, namun kuat. Lalu setelah waktu berlalu, kau baru menyadarinya. Ternyata, keputusan kecil itu menyelamatkanku. Inilah tanda ke-9. Bimbingan yang tidak terlihat, namun nyata. Allah membimbingmu dengan cara yang kau tidak sadari. Kadang melalui firasat lembut, kadang melalui pertemuan yang tampaknya kebetulan, kadang melalui kejadian kecil yang tidak kau perhatikan saat itu. Tapi semuanya tersusun rapi. Seolah ada tangan yang menata setiap langkah hidupmu. Seolah ada tata tertib ilahi yang diam-diam bekerja di balik layar hidupmu. Setiap pertemuan membawa pesan. Setiap percakapan membawa arah. Setiap kejadian sekecil apapun memiliki maknanya sendiri. Dan ketika kau melihat ke belakang, kau tidak bisa tidak berkata, "Kalau waktu itu aku memilih jalan lain, mungkin semuanya berbeda." Itulah bimbingan Allah yang lembut, tidak spektakuler, tidak dramatis, namun sangat nyata bagi hati yang peka. Sahabatku, ada lagi tanda yang datang setelah seseorang mulai dibimbing. Langkahnya dijaga dari kesalahan besar. Inilah tanda ke-10. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesalahan. Setiap manusia pasti tergelincir, pasti pernah tersesat, pasti pernah mengambil langkah yang tidak tepat. Namun ada sebagian hamba yang setiap kali hampir terjatuh, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali. Kadang berupa rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Kadang berupa hambatan yang mencegahnya melangkah lebih jauh. Kadang berupa kejadian yang memotong jalan agar ia tidak masuk ke arah yang berbahaya. Ini bukan karena orang itu istimewa. Bukan karena ia lebih suci daripada yang lain. Bukan karena ia lebih pantas daripada manusia lain. Semata-mata karena Allah menyayanginya. Karena ada sesuatu yang Allah ingin ia capai. Karena ada misi yang Allah ingin ia selesaikan. Karena hatinya terlalu berharga untuk dibiarkan hancur oleh kesalahan besar. Allah menjaganya bahkan ketika ia tidak sadar sedang dijaga. Allah menariknya bahkan ketika ia sudah terlalu jauh. Allah memanggilnya kembali bahkan ketika ia menutup mata dari cahaya. Itulah rahmat yang tidak terlihat, namun sangat kuat. Dan sahabatku, tanda terakhir adalah yang paling halus, paling lembut, dan paling dalam. Hati yang selalu dipanggil pulang. Inilah tanda ke-11. Ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kerinduan yang tidak lahir dari logika, namun dari ikatan jiwa dengan penciptanya. Kau mungkin pernah merasakannya. Tiba-tiba ingin sujud lebih lama. Tiba-tiba ingin berbicara dengan Allah dalam doa yang panjang. Tiba-tiba ingin merasakan ketenangan yang hanya hadir ketika hati dekat dengannya. Itulah panggilan pulang. Panggilan yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri, dari fitrah yang Allah ciptakan sejak awal. Hati yang dipilih akan selalu menemukan jalan pulangnya. Sekalipun ia sering tersesat, sekalipun ia pernah jauh, sekalipun ia pernah salah berkali-kali, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hati yang mau kembali. Tidak pernah lelah memanggil, tidak pernah berhenti menunggu. Dan ketika hati itu akhirnya pulang, semua kegelisahan perlahan reda. Semua kecemasan luruh. Semua kekosongan terisi dengan cahaya. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kau merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, kerinduan untuk kembali kepada Allah, kerinduan untuk merasakan kedamaian yang pernah hilang, ketahuilah, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah undangan, panggilan, tanda bahwa Allah ingin kau kembali lebih dekat. Semoga langkah-langkahmu selalu tertuntun. Semoga hatimu selalu dipanggil oleh cahaya. Dan semoga perjalanan ini membawamu pulang ke tempat paling tenang di dalam jiwamu. Sahabatku yang dirahmati Allah,
Perjalanan kita hari ini telah membawa kita menyelami tanda-tanda halus yang sering muncul ketika Allah sedang mendekatkan seorang hamba kepadanya. Namun ingatlah, semua tanda ini bukan bukti bahwa seseorang suci, bukan bukti bahwa ia lebih mulia dari yang lain. Tanda-tanda ini hanyalah isyarat kasih sayang, isyarat bahwa Allah sedang mendekatkan kita pada cahaya, bahwa Dia masih ingin berbicara dengan kita melalui peristiwa, melalui hati, melalui arah yang tidak kita sadari. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri. Sahabatku, sebelum kita menutup perjalanan batin ini, mari kita tundukkan hati. Biarkan batin menjadi hening. Biarkan jiwa kembali lembut. Izinkan aku memanjatkan doa. Doa yang lahir dari ruang paling sunyi dalam jiwa seorang hamba. Ya Allah, lembutkan hati setiap yang mendengarkan. Jaga mereka dalam cahaya-Mu. Dekatkan mereka pada jalan yang Engkau cintai. Ya Allah, jika hati mereka pernah keras, lunakkanlah. Jika hati mereka pernah lelah, tenangkanlah. Jika hati mereka pernah tersesat, tuntunlah kembali. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka ilham yang menuntun, hidayah yang lembut, dan ketenangan yang turun langsung dari langit-Mu. Jadikan setiap langkah mereka ringan, jadikan setiap keputusan mereka diberi cahaya, jadikan setiap hari mereka penuh rahmat, meski dunia di sekitar mereka tidak selalu mudah. Sahabatku, perjalanan batin ini belum selesai. Ia akan terus berlanjut dalam diam, dalam doa, dalam setiap langkah kecil yang kau ambil setelah video ini berakhir. Ingatlah satu pesan terakhir. Tetaplah berjalan dengan hati yang jernih, jiwa yang tawakal, dan doa yang tidak pernah putus. Karena selama doa masih hidup, hati tidak akan pernah benar-benar gelap. Selama tawakal masih ada, hidup tidak akan pernah menjadi terlalu berat. Dan selama hatimu jernih, kau akan selalu menemukan cahaya, walau hanya seberkas kecil. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan batin yang penuh kasih, ketenangan, dan cahaya. Terima kasih telah membuka hati dan menemani perjalanan ini sampai akhir. Semoga Allah selalu menjagamu di waktu terang maupun gelap, di saat kuat maupun lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.